warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, malam hari ini Allah memilih kita, mengistimewakan kita dengan memberi hidayah taufik kepada kita. Lisan kita diberi kekuatan untuk memuja, menyanjung, menyucikan Allah dengan bertasbih kepada Allah. Kita bersembah sujud kepada Allah. Alhamdulillah, ini kenikmatan, ini anugerah yang harus kita syukuri, karena memang pada hakikatnya amal soleh kita adalah kekayaan hakiki kita, kekayaan yang terus menemani kita sampai kita menghadap kepada Allah sang pencipta kita. Saudara-saudara sekalian, perlu kita sadari dan kita resapi di dalam hati kita, sungguh Allah Maha menyayangi kita. Sebelum kita ada di dunia, Allah mengadakan kita, menciptakan kita. Kemudian Allah tidak pernah berhenti untuk memperhatikan kita, terus memelihara dan mengurus urusan-urusan kita. Alhamdulillah, tidak ada satu detak jantung pun tanpa pertolongan Allah. Itu artinya Allah senantiasa memperhatikan dan mengingat kita. Tapi kita sadar, kitalah yang sering melupakan Allah. Maka kesempatan ini kita ingin gunakan untuk kita kembali untuk mendekat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Semoga upaya-upaya ini menjadi wasilah kita untuk bisa dekat dengan Allah dan senantiasa dibimbing, senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk istiqomah dalam meniti jalan yang diridhoi Allah, sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, kita diterima, diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita mudzakarah bersama dengan kitab Hikam li Ibni Athaillah. Insyaallah kita akan laksanakan rutin untuk sebagai pengingat kita. Ini sifatnya mudzakarah, kita saling mengingatkan dan kita tabarukan dengan mutiara-mutiara hikmah yang teruntai dalam kitab yang luar biasa, sampai sarahnya itu mungkin ratusan, karena luar biasa hikmah-hikmah beliau. Dan semoga aja dari kata-kata mutiara beliau kita bisa menangkap kecernihan, kepentingan mutiara hikmah itu untuk membeningkan dan menjernihkan hati kita, sehingga kita bisa menangkap, bisa hati kita benar-benar menjadi istana Allah, bisa makrifah, bisa mengenal Allah sebenar-benarnya. Sedikit saya bercerita, Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ini sebetulnya imam besar dan dari keluarga fuqaha, keluarga yang sangat ketat dalam syariat. Tadinya memang beliau menentang terhadap ajaran-ajaran tasawuf, tetapi di suatu malam beliau memang bergejolak ingin membuktikan. Maka datanglah kepada majelisnya Syekh Abil Abbas Al-Bursi. Beliau adalah penerus dari Abil Hasan Asy'adzali.
ketika datang dalam majelisnya, maka beliau terbuka bahwasanya ajaran tasawuf itu tidak menyalahi syariat. Tasawuf ini menyatukan antara syariat, antara thariqah dan hakikat, itu disatukan dalam satu tuntunan. Inilah yang dipelajari tasawuf, tidak menyalahi syariat, bahkan seiring sejalan dengan aturan syariat. Maka bulatlah hatinya untuk bisa mengkaji lebih dalam, menjadi berkhidmat kepada Abil Abbas Al-Mursi. Kenapa mas? Oh ini lepas. Kemudian bertekad untuk berkhidmat kepada Abil Abbas Al-Mursi. Datang kepada beliau, pengennya ingin berkhidmat 100% kepada beliau. Tapi sebelum beliau ngomong, sebelum Imam Ibnu Athaillah ngomong, Abil Abbas Al-Mursi ngomong, saya punya teman, dia itu ahli, sudah mengajar di sana, sudah mengajar ke sini, sudah menjadi panutan dalam ilmu syariat. Dia datang kepadaku mengatakan, saya ingin berkhidmat 100% kepada engkau wahai guru. Maka saya jawab, tidak begitu jalan menuju Allah. Apa-apa yang sudah Allah letakkan, Allah tugaskan padamu, maka tetaplah ditunaikan seiring sejalan dengan kamu mengkaji kedalaman ilmu-ilmu ma'rifah. Jawaban itu ditunggu-tunggu oleh Ibnu Athaillah. Ternyata tanpa bertanya pun Ibnu Abil Abbas niku menjawab. Jadi dia tetap mengajar dalam ilmu syariat, jadi panutan, jadi rujukan ilmu syariat, tapi juga belajar tasawuf. Dan seiring jalan maka beliaulah menjadi ya panutan, rujukan dalam syariat maupun dalam ilmu-ilmu ma'rifat. Karya terbesar beliau banyak, nah, salah satunya Hikam ini banyak sekali disalahi oleh para ulama dari dulu sampai sekarang, banyak sekali. Untuk itu kita mengkaji ya satu mutiara dalam kajian ini, sedikit mudzakarah untuk mengingatkan kita, untuk bisa kita mengambil kejernihan muatarah hikmah ini. Kita mulai dari yang pertama. Besok kalau kajian lagi boleh bawa kitabnya, sarah apa saja, cuma kita yang mutiaranya saja. Dalam hikmah yang pertama, al-hikmatu min hikam Ibnu Athaillah, qala Syekh al-Mu'allif Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Min alamati i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Hikmah yang pertama dari kitab Hikam, beliau mengutarakan sebuah mutiara hikmah. Min alamati i'timadi 'ala al-amali, sebagian dari tanda berpegang teguh, bersandarkan kepada amal, bersandarkan kepada membanggakan kepada amal. Nuqsanur roja adalah berkurangnya rasa harap, rasa raja kepada Allah. Inda wujudiz zalal, tatkala adanya ketergelinciran perbuatan dosa, terpeleset dalam maksiat. Ihfazillah rahimakumullah. Salah satu sifat orang alif, orang bertauhid adalah i'timad 'ala Allah. Kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an i'tisam billah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila
siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh menyandarkan dirinya kepada Allah, maka akan diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Sifat orang-orang arif billah, sifat orang-orang bertauhid adalah bersandar kepada Allah. Lah bersandar kepada selain Allah itu menyalahi tauhid. Ada orang bersandar dengan uang, maka seolah-olah dengan uang semua beres. Ini jauh dari tauhid. Ada yang bersandar dengan kekuatannya, seolah-olah dengan ototnya semua bisa beres. Ada yang bersandar dengan kedudukannya. Ada yang bersandar dengan ilmunya, karena dia membangga-banggakan ilmu. Kalau dengan ilmu semua bisa tuntas. Ada yang bersandar dengan amalnya. Ini semua menyalahi prinsip tauhid. Kita tidak diperbolehkan bersandar kepada makhluk. Termasuk ilmu dan amal itu pun makhluk. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, yang juga menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan. Ketika kita bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu pasti sirna dan terus berputar, maka kita akan terjadi gejolak ketika tidak ada. Maka hanyalah Allah yang tetap abadi, itu hanya Allah. Kullu syai'in, semua sesuatu itu halikun, akan hancur kecuali Allah. Maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu pasti akan hancur, pasti akan sirna. Termasuk dengan amal. Amal itu bagian dari ciptaan Allah, sehingga tidak mungkin amal itu abadi, tidak mungkin. Ketika orang bersandar kepada amal, maka suatu saat dia akan kehilangan amal itu, dan akhirnya dia akan kehilangan pegangan. Maka salah satu tanda orang bersandar kepada amal, iktimat kepada amal, itu adalah nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Adanya rasa berkurang harapannya kepada Allah tatkala adanya tergelincir dalam kemaksiatan. Ya. Ketika dia tidak beramal, ketika dia berkurang amalnya, maka berkurang juga rojaknya terhadap Allah. Ya. Ketika dia terpeleset kepada kemaksiatan, berkurang rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu, rahmat Allah itu sifatnya, sifat zatnya. Allah Rahman, Allah Rahim itu punya sifat zatnya. Artinya tidak terpengaruh oleh makhluk. Dimanapun Allah itu tetap maha sayang, maha kasih. Mau kita baik maupun tidak, tetap Allah itu maha sayang, maha kasih. Karena Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Ini sifat zat yang terus ada. Maka bagi kita yang terus iktimat kepada Allah, maka kita tidak akan berkurang keyakinan kita bahwasanya Allah itu tetap Rahman, tetap Rahim. Jangan diartikan kalau berbuat maksiat tidak sedih, bukan begitu. Karena ini tanda iman, kata Rasulullah, idza sarratka hasanatuka wa idza hasadka hasayiatuka fa anta mu'min, gitu ya dalam hadisnya. Kalau kamu senang ketika melaksanakan kebaikan, kalau kamu bisa sedih ketika kamu melaksanakan kejahatan, maka kamu mukmin. Tandanya orang mukmin ketika berbuat baik dia senang, hatinya senang. Ketika berbuat jelek, kemaksiatan, tergelincir, dia susah. Itu tanda hati beriman. Jadi bukan berarti nuqsanur roja itu susah, bukan begitu ya. Karena nuqsanur roja itu persepsi kepada Allah,
berkurang persepsi kita kepada Allah, maka berkurang keyakinan kita kepada Allah. Jadi kalau mukmin sejati memang ketika berbuat baik hatinya tenang, ketika dia berbuat maksiat terasa susah, karena memang itu tanda orang beriman. Tapi mukmin sejati keyakinan kepada Allahnya tetap yakin apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah tetap Rahman, Allah tetap Rahim. Ifafillahimakumullah. Orang-orang yang berpegang kepada amal, yang bersandarkan kepada amal, ini akan punya dampak. Dampak pertama, ketika dia beramal, dia berbangga hati, bahkan bisa terjerumus kepada rasa ujub. Kalau tidak ada amal, dia berkurang rasa harapnya. Kalau amalnya sangat hilang dan sangat jelek, maka bisa berputus asa. Ini orang bersandar kepada amal. Kalau tingkatan kasar, kalau amal itu orientasinya kepada dunia, panjenengan bisa lihat orang-orang yang sifatnya materialisme, tidak punya agama, dia punya keyakinan, maka dia berpegang pada produktivitas kerja. Kalau sudah tidak produktif, untuk apa lagi hidup? Jadi dari Pakistan di Jepang banyak orang bunuh diri karena itu. Lebih tinggi lagi, orang beramal berharap kepada balasan-balasan akhirat. Kalau punya amal, rasanya surga sudah di tangan. Kalau sudah punya amal, rasa-rasanya sudah kita ini orang yang pasti selamat. Akhirnya berbangga diri. Kalau sudah amal hilang, akhirnya kita merasa kecil hati. Akhirnya berujung kepada keputusasaan. Ini semua tidak dibenarkan dalam syariat. Kita semua orang mukmin diperintahkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang terjadi di dalam alam semesta ini semata-mata karena kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka persepsi kita, keyakinan kita kepada Allah tidak berkurang sedikit pun. Walaupun mungkin kita dengan kehendak Allah kita terjerumus dalam kesalahan, karena memang manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka ketika kita salah dan lupa, bagaimana kita kembalikan kepada Allah dengan penuh harapan untuk mendapatkan maghfirah Allah. Ketika orang penuh harapan, maka dia akan bertobat kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi kemaksiatan pun ada kalanya Allah berkehendak baik. Coba lihat sejarah. Coba lihat sejarah peradaban manusia. Nabi Adam, ya. Nabi Adam terpeleset ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi terpeleset oleh bisikan iblis. Ya. Maka ya ada resiko, harus turun dari surga kan bumi. Tapi setelah itu Allah tumastaba rabbuhu wa taba alaihi hada gitu ya. Kemudian memilih, ditambah kenikmatannya, tobatnya diterima, kenikmatannya ditambah oleh Allah. Nabi Musa misalnya ya, Nabi Musa pernah terpeleset, jotos orang mati,
orang nggak sengaja membunuh ya, menjotos orang, membela itu waktu itu, ya, memukul mati. Itu kan sesuatu terpeleset ya, nggak sengaja mati, mateni mati. Tapi karena itu, ya ada resiko dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi karena proses itu, beliau sampailah ke Nabi Syu'aib dan dapat istri Nabi Syu'aib, anaknya Nabi Syu'aib. Kemudian diberi tongkatnya Nabi Syu'aib. Kemudian berujung kepada Tursina dan mendapatkan Taurat, mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Itu perannya itu karena kesalahan. Nabi banyak ya. Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman. Nabi Daud ya, Nabi Daud itu istrinya sudah 99. Kok kepingin tambah lagi, dan itu masih istrinya orang, istrinya tentaranya ya. Istrinya tentaranya. Tapi sudah jatuh cinta, sudah senang. Tentaranya dipanggil, kamu tahu, kamu pengen saya beritahu jalan menuju surga? Ya mau dong. Kamu jihad sampai mati langsung masuk surga tanpa hisab, kan bener ya? Bener. Ternyata dilaksanakan jihad sampai mati masuk surga. Istrinya di Nabi Daud. Ya bener omongannya, coba punya karep yang tidak baik ya. Artinya punya karep karena istrinya seneng, disenengi. Tapi dari situ lahir Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika melupakan sholat asar, ya diceritakan di surat Sad ya. Karena kesalahan itu beliau bertobat. Kuda-kuda yang melalaikan sholat asar itu dikorbankan semua. Tapi dari situlah ditundukkan angin sebagai gantinya. Ya. Banyak kadang-kadang terpelesetnya itu menjadi wahana untuk bertambahnya kenikmatan. Jadi tatkala kita terpeleset, maka jangan sampai berkurang harapan kita kepada Allah. Bisa jadi karena kesalahan kita ini kita akan dinaikkan derajat kita. Bukankah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat. Nah, orang bertobat itu orang yang pernah melaksanakan kesalahan, kemaksiatan. Dan secara hakikatnya kesalahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini karena bimasyiatillah, karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Berarti orang mukmin harus mengembalikan itu kepada Allah. Karena memang apa yang terjadi pada kita ini semua dalam genggaman, dalam kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita kembali kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah. Sehingga bagus sekali kalau kita membaca doa Rasulullah berdoa, Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi wa inna rahmataka arja indi min amali, gitu ya. Sesungguhnya maghfirah panjenengan itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Rahmat panjenengan bagiku lebih aku harapkan daripada amalku. Ini fakfirli warhamni, panjenengan sepura-pura panjenengan rahmati kula. Ini didoakan dengan diresapi, masya Allah ya. Jadi kita hanya berharap kepada rahmatnya Allah yang wasiat kulla syai', yang meliputi segala sesuatu.
Saudara-saudara sekalian, kembali. Jadi tatkala zalal, ya kita masih harus berharap maghfirah Allah, bahkan lebih harus berharap kepada maghfirahnya Allah. Jangan sampai berkurang rojak kita kepada Allah. Ya, apabila rahimakumullah, Sayyid Muhammad Abu Yasin Muhammad Al-Maliki itu mengangkat sebuah hadis dari Imam Hakim dalam kitab Khasaisul Umat Muhammadiyah ini. Ada hadis bahwasanya Rasulullah menceritakan dulu ada orang Bani Israel yang 500 tahun beribadah alal jabal, di atas gunung. Gunungnya fil bahr, gunungnya ada di tengah lautan. Siangnya puasa, malamnya sholat qiyamul lail, tidak berinteraksi dengan orang lain, artinya tidak ada ghibah, nggak ada macam-macam, khusus untuk ibadah. Dan banyak kalimat-kalimat yang diberikan Allah kepada, walaupun di tengah laut, air yang memancar dari mata air itu adalah tawar, jadi dia minum dari air tawar. Kemudian buah-buahan tumbuh di situ, dia makan dari buah-buahan yang tumbuh dari situ. Kemudian beliau minta mati dalam keadaan sujud, mati pun dalam keadaan sujud. Ketika di akhirat diperlihatkan surga, malaikat disuruh oleh Allah, adkhiluhu birahmati, lepokna orang ini ke surga, adkhiluhu fil jannah birahmati, lepokna, masukkan orang ini, hambaku ini ke surga karena rahmatku. Protes karena dia merasa punya amal. Ya Rabbi bal bi amali, ya Rabbi bukan dengan rahmat panjenengan, memang saya punya amal. 500 tahun saya mengabdi kepadamu, puasa dan qiyamul lail. Kemudian Allah menyuruh, kalau gitu timbang saja, baru nikmat mata sebelah ditimbang dengan amal 500 tahun itu, ternyata tidak lebih berat. Masih nikmat mata itu masih mengalahkan amal itu. Padahal nikmat yang lain masih banyak. Berarti kamu masuk neraka, masukkan neraka. Baru nangis, ya Rabbi adkhilni fil jannah birahmatik ya Allah. Gusti panjenengan masukkan saya ke dalam surgamu dengan rahmat panjenengan. Akhirnya dimasukkan rahmat. Sehingga kita masuk surga, kita mendapatkan apapun karena rahmat Allah. Rasulullah mengatakan di hadis Bukhari itu, la yudkhilu ahadakum al jannata amalu, tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga amalnya, bukan amalnya yang memasukkan seseorang di antara kalian ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, panjenengan nggih ngoten? Wala ana, aku juga tidak. Illa ayyataqammadani Allah birahmati, kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmatnya. Artinya dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Begitu juga kita terselamatkan dari neraka. Di dalam hadis lagi, tidaklah menyelamatkan dari neraka amal seseorang. Ya. Yang menyelamatkan itu apabila Allah mencurahkan rahmat dan fadlnya kepada kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita haruslah iktimad, bersandar kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita, jangan sampai mengurangi keyakinan kita, persepsi kita kepada Allah. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apapun
Ihfazillah rahimakumullah. Itu kita ini dilatih untuk bertauhid supaya kita ini tidak ikut bergelombang keyakinan kita. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan kepada keadaan kita, ya kita ini kadang sergap, kadang tidak, kadang ini, akhirnya bergelombang keyakinan. Padahal kita harus yakin benar-benar kepada Allah sepenuhnya, tidak ada kebimbangan, tidak ada ini. Apapun keadaan kita tetap harus keyakinan kita kepada Allah dengan mengagungkan ya kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ini kata hikmah yang pertama. Setengah dari tanda orang-orang yang bersandar membanggakan kepada amal adalah orang yang ketika terpeleset dalam kemaksiatan atau terpeleset meninggalkan ketaatan, dia berkurang rasa rojaknya. Dulu Imam Munawi dalam salahnya itu mengatakan orang itu ada yang muktamid alal amali, niki yang dicela. Orang baik ini, orang abid, orang yang bersandar kepada amalnya. Kalau ada amal baik, dia rasa-rasanya sudah luar biasa, surga di tangan. Kalau tidak ada amal, berkuranglah dia kepada harapan kepada Allah. Ada yang muktamid ala fadli wa rahmatillah. Ini orang yang benar-benar bersandar kepada fadl Allah dan rahmatnya Allah. Orang-orang seperti ini orang yang beramal billah, kan billah itu artinya karena pertolongan Allah. Dia meyakini bahwasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini kita diharapkan semacam ini, bersandarnya kepada fadl Allah dan rahmatnya Allah, sehingga apapun yang ada pada kita kembalikan kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman ketika dapat kemuliaan dunia dan akhirat, ilmu dan kerajaan, maka beliau mengatakan hadza min fadlil, ya, ini adalah fadl Allah. Orang yang muktamid pada amal seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua kita dapatkan karena ilmuku. Nah, ini kan bersandar pada dirinya, sehingga ujung-ujungnya dia melupakan Allah, ujung-ujungnya dia akan membanggakan diri. Nah, orang-orang yang bersandar kepada Allah, kita sandarkan semua itu karena pertolongan Allah. Kita bisa begini karena taufik Allah, karena kekuatan Allah. Kita bisa ini karena Allah. Coba panjenengan renungkan, ya, saya bisa bicara ini bukan karena saya punya lisan. Lisan itu cuma alat, ya, punya alat. Coba kalau nggak ada kehidupan, nggak ada hidup, ya nggak bisa apa-apa. Panjenengan nggak bisa melangkah ke sini, nggak bisa duduk sini, nggak bisa sholat. Sedangkan hidup itu siapa yang menghidupkan? Allah Al-Hayyu, Allah Al-Muhyi. Yang maha hidup dan menghidupkan itu hanya Allah. Maka ketika hidup, mata kita bisa melihat, lisan kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa duduk. Maka orang-orang yang bertauhid meyakini apapun yang ada pada kita itu hakikatnya Allah yang menggerakkan kita, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan, karena kecuali dari pertolongan Allah. Kalau sudah tingkatan ini, orang itu punya sifat yang lillah. Lillah itu karena Allah dan milik Allah, ya. Orang sudah miliknya Allah. Orang kita ini bisa begini, bisa begitu karena Allah. Kita ada, diadakan Allah. Organ tubuh diberi oleh Allah. Hidup Allah yang menyeriupkan rohnya kepada kita.
Kemudian kita bisa bicara, kita bisa sholat, kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa sujud dan sebagainya. Allah semua milik Allah, sehingga dia tidak berharap lagi, tidak berharap macam-macam balasan, karena memang itu semua hakikatnya milikmu ya Allah. Ini orang-orang yang lillah, karena sudah meyakini ini semua milik Allah. Maka ada tingkatan yang ketiga itu al-mu'tabin ala sabiqil kismah, ya, orang yang bersandar kepada pembagian Allah yang dulu sebelum Allah menciptakan makhluk seluruhnya, itu sudah ditulis semuanya. Di dalam hadis 500 tahun, 500.000 tahun ya, atau 50.000 tahun ya, di hadisnya itu sudah ditulis semuanya. Kemudian yang akan terjadi dan apa yang akan ada, yang terjadi semua tertulis. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya. Ini sudah tertulis sebelum Allah menciptakan semuanya. Ini nanti ujungnya likailatah janu alama fatakum wala tafrahu bima takum. Jadi hati tidak bergelombang, ada tidak ada, ya. Dia likailatah janu tidak sedih karena tidak ada, dan tidak bangga karena ada. Semua sudah dinakdir dening Gusti Allah. Niki sudah orang-orang yang sudah bulat keyakinannya, semua itu dalam genggaman Allah. Kalau tingkatan orang-orang tawakal, ya tawakalnya kal mayyit ala yadil ghasil, ya. Kemarin kita bahas di anak-anak. Saudara-saudara sekalian, sedikit ini yang bisa saya sampaikan dari kitabnya Ibnu Athaillah dalam hikmah pertama, min alamati i'timadi alal amali nuqsanur raja inta wujudil zalal. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertauhid, hanya berpegang kepada Allah dan terhindar dari bersandar kepada selain Allah, termasuk kepada kemampuan kita, kepada ilmu kita, kepada amal kita. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus kekal abadi, yang tidak pernah mati, yang tidak pernah lengah dan tidak pernah tidur. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan, perlu disambungkan, saya persilahkan. Boten enten. Nah, boten kita tutup dengan Asmaul Husna, ya. Nasaluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabul razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-alimul hadim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul muqim al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالك الله نافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah, mohon maaf dari kekhilafan. Semoga Allah senantiasa memberi taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan semoga Allah senantiasa memberkahi langkah dan perjuangan kita bersama. Marilah kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.